Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Antang Nur, pemandu podcast pada malam hari ini, tentunya di podcast Sahabat. Malam hari ini kita kedatangan sosok perempuan, salah satu kader Kopri di Komisariat Unidayan. Beliau ini sahabat Yastin, menjabat sebagai Ketua Kopri Komisariat Unidayan. Jabatnya. Kemudian beliau juga merupakan sosok Kopri yang menginspirasi. Nah, perlu sahabat-sahabat sekalian ketahui bahwa podcast ini dibentuk untuk kemudian menjadi ruang berbagi inspirasi. Nah, kedepannya podcast ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidang profesinya, kemudian di bidang akademik, dan kemudian di bidang aktivis. Nah, pada malam hari ini kita telah dibersamai oleh Ketua Kopri Komisariat Unidayan, sahabat Yastin. Nah, sahabati, mungkin bisa say dulu kepada sahabat-sahabatnya. Hai sahabat-sahabat. Untuk mengawali perbincangan kita, sahabati, mungkin ada baiknya untuk kami ini dan kemudian sahabat-sahabat yang menyaksikan podcast kita pada malam hari ini, mungkin kita mau bertanya nih, aktivitas atau kesibukan sahabati sekarang itu apa sih? Terima kasih sebelumnya sahabat Antang. Ya. Saya sudah diundang di sini, suatu kehormatan untuk saya. Kemudian suatu beban juga untuk saya karena ini merupakan podcast pertama, dan biasanya sesuatu yang pertama itu menjadi tolak ukur keberhasilan atau baik buruknya. Jadi ini secara tidak langsung menjadi beban juga untuk saya. Namun saya sedikit bersemangat di sini untuk hadir. Kita sharing-sharing cerita-cerita, koja-koja mengenai kesibukan. Saya selain sibuk di organisasi, saya juga sebagai mahasiswa akhir yang insya Allah tahun ini sudah. Amin. Ikut mendoakan, ya, semoga siap. dilancarkan dan dimudahkan. Oke, amin. Selain itu saya juga sibuk memanajemen waktu antara organisasi, kampus, dan keluarga, karena saya sebagai orang Bau-Bau yang tinggal di Bau-Bau agak sedikit berbeda konteksnya dengan sahabat-sahabat yang di luar daerah yang ngekos di Bau-Bau, karena untuk memanajemen waktu itu agak sulit sebenarnya sebagai yang tinggal di Bau-Bau. Mungkin itu saja kesibukan saya. Oh iya, sahabat ya. Jadi sahabat ini kan semester akhir, kemudian juga menjabat sebagai ketua aktif di organisasi. Selain itu berarti ada lagi aktivitas yang lain mungkin? Selain anak rumahan, kan tadi keluarganya orang Bau-Bau asli berarti? Iya. Ya, ternyata beliau ini orang Bau-Bau asli, beda dengan saya, bisa pulang kampung. Jadi berarti untuk mengawali koja-koja kita tadi, sahabat telah menceritakan sedikit kesibukannya. Nah, selanjutnya mungkin berarti bisa di-share lagi kepada kami, kepada sahabat-sahabat yang menonton podcast kita pada malam hari ini, terkait awal ketertarikannya sahabati masuk di organisasi PMII. Ya, sampai kemudian betah dan berproses dan kemudian menjadi ketua Kopri. Mungkin bisa di-sharing berarti. Terima kasih sahabat. Iya. Awal mula saya berorganisasi itu, kalau saya pikir-pikir agak sedikit lucu. Ya. Mengapa demikian? Karena tidak sama sekali timbul dalam diri saya atau niat saya untuk berorganisasi. Namun saat itu karena saya berorganisasi PMI itu semester 5 sahabat. Di saat musim pemilihan, momen pemilihan ketua BEM. Saya diajak sama senior yang saat itu menjabat sebagai ketua BEM FKM. Saya dijebak untuk karena saya dipersiapkan sebagai ketua BEM, maka syarat pentingnya itu, syarat wajibnya itu harus berorganisasi eksternal. Dari situ kebetulan ada mapaba di komisariat UMB, sementara saya ini kuliah di Unidayan. Tapi saya
terjebak bermapaba di komisariat Unpad. Jadi saat itu kita itu sedang sibuk-sibuknya untuk persiapan akreditasi fakultas. Saya sudah dipanggil nih, sudah ditelepon sama sahabat senior itu, katanya kita jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan dulu. Padahal saya dibawa di sekretnya PMII, kemudian dia bilang katanya ikut dulu tes wawancara. Nah, setelah itu saya menolak sebenarnya, saya menolak karena maksudnya apa sih apa pentingnya berorganisasi itu kan? Harus juga kan saya berorganisasi sementara saya ini orang bau-bau, banyak teman-teman di bau-bau. Kayaknya tidak penting lah untuk bukan menjadi prioritas untuk berorganisasi. Pas di situ dia kasih saya sebuah motivasi. Dia kasih saya motivasi bahwa Astin, untuk menjadi orang yang sukses itu kita harus mengorbankan hal-hal yang kecil. Nah, katanya begitu. Jadi di situ saya berpikir lagi, saya ini kan mau calon ketua BEM. Jadi saya harus berproses ini untuk mengenal orang banyak itu, saya harus berproses. Di PMI lah wadahnya saya berproses. Seperti itu sahabat. Nah mungkin itu kan awal. Iya. Sampai betah loh di organisasi PMI itu karena apa berarti? Mungkin sahabat telah menemukan apa begitu di PMI sehingga betah sampai sekarang menjabat pula jadi ketua Kopri. Awalnya itu karena senior-senior di PMI itu adalah senior-seniorku di FKM juga. Oh, mayoritas? Iya, mayoritas. Kemudian karena kami sering kumpul di FKM, sering kumpul sama-sama sahabat di PMI juga, jadi situ saya mulai nyaman. Kemudian saya mulai membuka diri untuk sahabat-sahabat lain. Saya rasa cocok, artinya tidak ada konflik. Kemudian mereka selalu mengisi saya dengan keilmuan, sering meminjamkan saya buku, sering mengajak ngopi katanya. Seperti itu. Jadi menjadikan saya untuk tetap ke PMI. Kayak satu hari itu saya tidak ingat PMI itu kayak rasa lain-lain. Oh iya. Jadi sudah kayak bisa dikatakan mendarah daging ya. Iya, kayak sudah seperti rumah kedua. Jadi ketergantungan dengan PMI. Gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu berarti awal masuk PMI kan pasti sahabat mungkin berpikir bahwa PMI ini bagaimana kan? Iya. Orang-orangnya bagaimana? Apa yang dirasa? Bagaimana perasaannya waktu itu melihat organisasi ini setelah masuk? Iya. Apa yang dilihat di PMI? Penilaian saya itu untuk PMI dari Mapaba, saya lihat panitia-panitianya atau pengurusnya kayak steeringnya yang kita sebut sekarang steering. Saya orang-orang yang lalu lalang lah berinteraksi dengan peserta Mapaba begitu ya. Jujur saja mereka itu orang yang baru saya lihat dengan stylenya mereka, dengan kebiasaan-kebiasaannya mereka, merokok, ngopi, main gitar. Itu hal yang kayak tidak sesuai standar saya. Oh iya. Maksudnya standar pergaulan. Oh iya. Standar orang pergaulan. Orang bau-bau, apalagi orang yang tinggal di kota kan kurang sekali sepengetahuan kita, kurang sekali minatnya untuk mengenal organisasi-organisasi begitu. Iya. Namun seiring berjalannya waktu, saya di situ juga saya mendapat pelajaran bahwa apa yang kita lihat kayak penampilan atau kebiasaan-kebiasaan mereka bukan di situnya yang kita lihat, tetapi sifat mereka, bukan menjadi tolak ukur, tapi dari sikap mereka, perilaku mereka, kemudian apa yang mereka dapatkan kayak seperti keilmuan itu loh yang menjadi esensi kita berorganisasi. Oh iya, iya. Jadi bisa dikatakan bahwa organisasi PMI ini menjadi rumah kedua buat sahabat sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah menjabat sebagai ketua Kopri, apa sih yang ingin diperbaiki atau progres wadah Kopri ini kemana sih sekarang? Iya. Langsung di Kopri ya? Iya. Dan sudah sejauh mana progresnya begitu? Kalau berbicara tentang Kopri ini agak sedikit rumit, tapi berfaedah menurut saya sebagai perempuan kan, karena Kopri ini beda pengkaderannya atau beda kita mau bawa kemana dengan PMI, meskipun dia di bawah PMI atau sifatnya semi otonom. Karena menurut saya perempuan-perempuan ini beda juga pengawalannya.
kita mengawal perempuan dengan kita mengawal laki-laki. Dari segi sifat, kebiasaan Harus kita kenali, harus Iya. kita petakan. harus kita petakan. Namun keinginan besar saya ke Kopri itu adalah bagaimana gerakan Kopri ini kita bawa sebagai Kopri yang aktif, kreatif, inovatif. Itu perlu, karena percuma kita berilmu atau berwawasan tapi kita tidak aktif atau tidak berkontribusi di organisasi. Oh iya. Menarik memang. Jadi Kopri Komisariat ini sebenarnya dia apa ya? Arah gerakannya kemana? Maksudnya jalannya itu kemana begitu? Kemudian ruang lingkup geraknya dia di mana? Begitu. Dia berpusat di mana? Untuk wilayah gerak atau Kopri Komisariat ini adalah di kampus. Oh. Di kampus, misalnya saya di Universitas Daya Mirsanuddin, maka gerakan-gerakan yang akan kita lakukan adalah di kampus, mengawal mahasiswa-mahasiswa khususnya perempuan di kampus. Itu misalnya isu-isu apa yang ada di kampus itu. Jadi Kopri ini peka juga ya terhadap isu-isu. Iya. Untuk Kopri kita juga peka dengan isu kemanusiaan, isu-isu keadilan, khususnya untuk perempuan kan, isu-isu kesetaraan itu kita kawal. Seputar wilayah gerakan tadi, Sahabati mengatakan bahwa fokusnya salah satunya mengawal mahasiswa-mahasiswa ya berarti, karena ruang lingkupnya kan di kampus ya, naungannya kampus. Nah kemudian yang dikawal mahasiswa-mahasiswa yang bagaimana berarti? Maksudnya yang putus kuliah kah atau yang apa? Mahasiswa-mahasiswi yang bagaimana sih yang dikawal Kopri? Kemudian kelompok kajian atau apa itu ada atau gimana? Sebelum kita berbicara tentang gerakan atau aplikasi gerakan atau bentuk pengawalan, kita tentunya perlu tahu dulu Kopri dan PNI itu seperti apa. Ya, kedudukannya ya. Kita itu kan organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga ini menjadikan pembeda antara organisasi-organisasi lain. Mungkin menurut saya ketika kita terjun di kampus atau mengawal isu-isu di kampus, seharusnya itu dulu yang kita tunjukkan, identitas kita dulu, bahwa kita ini organisasi yang berlandaskan aswaja. Jadi ketika menyikapi persoalan-persoalan di kampus, harusnya merujuk berdasarkan asas aswaja kita, prinsip aswaja kita, bagaimana itu moderat, menyikapi masalah-masalah yang ada, seperti itu. Artinya kita itu harus punya ciri khas, punya identitas. Oh iya. Artinya menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada landasan kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin selama menjabat Sahabati sebagai ketua Kopri ini mungkin ada kendala-kendala dalam proses pengawalan Kopri atau apa begitu yang didapat, kendala-kendalanya? Bicara tentang kendala, saya punya kendala internal dan eksternal. Maksudnya itu internal itu dalam diri saya sendiri. Oh, ini internalnya Sahabati melawan diri sendiri atau apa? Tidak seperti itu juga sahabat. Maksudnya internal itu segala hal yang tentang saya. Misalnya kayak seperti tadi saya bilang di awal kali bahwa saya itu tinggal di Bau-Bau. Otomatis ketika berproses itu saya harus memanajemen waktu antara keluarga, antara bagaimana peran saya di rumah, antara bagaimana peran saya di organisasi khususnya di Kopri, kemudian bagaimana peran saya di kampus sebagai mahasiswa. Itu yang salah satu hambatan internal saya. Kemudian kalau eksternal, bagaimana mendapatkan persoalan-persoalan dari luar seperti dari sahabat-sahabat Kopri, itu bagaimana kita menyikapinya. Itu saya kira itu sebenarnya bukan suatu hambatan, tapi itu suatu ujian untuk saya untuk bagaimana lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dalam berkopri, karena persoalan-persoalan Kopri ini sangat kompleks.
Kompres dalam artian apa? ternyata ada loh yang punya persoalan seperti ini untuk kopri satunya, kopri yang kedua juga beda, kopri yang ketiga juga beda. Itu seperti itu. Kemudian kalau saya melihat kopri di bau-bau ini, khususnya di Komisariat Unidayan, mereka itu kurang membuka diri mereka. Kurang membuka diri, artinya jika mereka nyaman di salah satu sahabat, hanya sahabat itu untuk mereka berproses. Harapan saya sebenarnya membuka diri untuk bagaimana mereka itu bisa belajar lebih banyak lagi ke orang lebih banyak lagi. Jangan stepnya atau apa ya? Jangan stop sama satu orang. Iya, seperti itu. Hanya dekatnya sama satu orang saja ya. Iya. Ya, mungkin untuk kita sudah berbincang-bincang selama 10 menit, 20 menit sudah kita lewati. Mungkin bisa kami meminta kepada Ketua Kopri untuk post statement mungkin membagi spirit semangat motivasi perjuangan kepada sahabat-sahabat yang nantinya akan menonton podcast kita malam hari ini. Ya, terima kasih sahabat. Saya ingin sampaikan ke sahabat-sahabat khususnya ke Kopri bahwa dalam berorganisasi kita tidak boleh berdiam diri, karena ketika kita berdiam diri kita tidak akan dapatkan apa-apa. Jadi kenali dulu dirinya kalian, apa kemampuan kalian, apa kelemahan kalian, sehingga dari pengenalan diri kalian itu kalian mampu mengolah, menambah, dan bisa meningkatkan diri kalian ke arah yang lebih baik lagi. Dan jangan berpikir bahwa kalian itu tidak mampu atau kalian itu lemah. Saya ingin sedikit memberi istilah kesehatan. Silakan. Ini penelitian kesehatan bahwa di tubuh perempuan ini kan manusia itu mempunyai batas titik kesakitan dalam tubuhnya itu 45 del. 45 del. Perempuan itu ketika melahirkan mengalami rasa sakit sampai 57 del. Rasa sakit yang sama dengan ketika 20 tulang kita terpatahkan dalam tubuh. Ini menandakan apa? Bahwa stigma yang terbangun itu bahwa perempuan itu lemah itu adalah salah. Dan sahabat-sahabat jangan berpatokan di situ bahwa perempuan itu lemah, karena dari situ buktinya bahwa kita ketika melahirkan kita akan mengalami kesakitan sampai 57 del. Rasa sakit yang sama ketika 20 tulang terpatahkan. Jadi itu hanya satu bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada batas kelemahan, bahwa kita itu sama sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba yang beriman untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat. Yang jelas kata kuncinya kita harus menjadi bermanfaat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, telah membersamai kita ini Ketua Kopri selama hampir 20 menit, hampir setengah jam lah kita bersama dengan Ketua Kopri. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih juga kembali sahabatku sudah bersama-sama dengan kita di podcast pertama, di podcast perdana podcast sahabat. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Ketua Kopri kita pada malam hari ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian, dan kemudian menambah wawasan, menambah spirit, semangat, perjuangan sahabat-sahabat untuk kemudian berproses lebih baik lagi di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.